sama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham, kita akan lihat pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian Barat. Investor datanya dari RTI sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,67% di level 7.584,982, dan 5 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBCA, DSSA, kemudian juga EMTK, MBMA, dan juga BBRI. Tahap losers, 5 diantaranya adalah ada Koin, AMMN, Cuan, CDIA, dan juga Wi-Fi. Pergerakan sektoral, sektor keuangan sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 0,98%, dan sektor yang memimpin pelemahan adalah basic industries yang melemah 0,68% atau hampir di range 0,7%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Ya, kompak dibuka menguat dengan Nikkei ditutup di perdagangan hari ini. STI Singapura menguat 0,11% di level 4.244. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 0,09% di level 3.212. Kemudian Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,04% di level 24.869. Dan berikutnya adalah saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Bima. Di antaranya adalah ada Antam dengan support di 3.000, resistance di 3.500, BRPT support di 2.370, resistance di 2.460, Unilever di support 1.720, resistance di 1.930, dan Ratu di level support 6.900 dan resistance di 8.000. Semua saham direkomendasikan buy. Kita kembali berbincang bersama Mas Bima. Mas Bima, sebelum kita bahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini terkait dengan optimisme IHSG bisa mencapai 8.000. Menurut Anda, sejauh mana ini kemudian bisa menjadi sebuah target yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat? Atau ini kemudian menjadi target yang nampaknya most likely akan terjadi di akhir tahun? Tentu saja mempertimbangkan berbagai macam indikator lah ya. Seperti apa analisis Anda, Mas Bima? Ya, menurut saya kalau kita melihat dari sisi teknikal masih sangat memungkinkan IHSG kita untuk mencapai level 8.000, karena memang kalau kita lihat dari level saat ini ke level 8.000 itu kita hanya butuh sekitar 6% saja penguatan IHSG. Namun kalau kita lihat dari sisi beberapa data ya, perkembangan data kita untuk di kemarin yang sudah dirilis bahwa ada pertumbuhan dari sisi ekonomi kita, namun saya melihat hal ini masih cukup berat tantangan kita. Kalaupun nanti IHSG mampu menguat sampai di level 8.000, kemungkinan besar bisa di akhir tahun atau bahkan di awal tahun nanti. Kenapa? Karena memang selain daripada beberapa emiten ya, kalau kita lihat dari sisi perbankan, dari bulan kelima sampai bulan keenamnya saja, artinya dari bulan Mei ke bulan Juni saja masih ada beberapa pelemahan yang terjadi, terutama di bank-bank besar kita di Big Four, dan ini saya melihat masih akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu ya di kuartal ketiga ini, sehingga kemungkinan besar momentum paling terbaik untuk kita bisa mencapai 8.000 ini di akhir tahun atau di awal tahun nanti. Ini sambil kita melihat apakah ada gangguan-gangguan lagi dari global ya terkait dengan sentimen negatif yang tadi saya sampaikan, dan saya sangat berharap sekali pertumbuhan emiten-emiten yang terutama big caps itu mampu menunjukkan performanya dimulai dari kuartal 3 tahun ini. Masih ada jangka waktu, dan kita tahu juga ya bahwa saat ini kita masih dalam era suku bunga yang masih tinggi, walaupun kemarin BI rate sempat turun 25 basis point, tapi menurut saya saat ini era kita masih cukup tinggi, dan bahkan penurunan suku bunga tersebut pun bahkan mungkin ya baru bisa mempengaruhi kondisi real market kita di 3 bulan atau bahkan 6 bulan ke depan, sehingga untuk mencapai 8.000 walaupun secara teknikal membutuhkan 6% lagi saja, tapi secara data-data pendukungnya kita masih membutuhkan waktu. Jadi perkiraan saya di akhir tahun atau di awal tahun depan. Baik, kinerja dari emiten big caps ini diharapkan dapat menjadi backbone lah ya, ataupun pendukung dari penguatan IHSG yang secara optimis bisa tercapai 8.000 antara di akhir tahun atau di awal tahun 2026. Kemudian tantangannya tentu saja terkait dengan apa yang terjadi di global, sentimen negatifnya. Diharapkan kinerja dari emiten big caps dapat menjadi penyeimbang. Baik, kita ke saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini, Mas Bima. Diantaranya adalah Antam terlebih dahulu. Analisis selengkapnya untuk Antam seperti apa?
Ya, untuk Antam saya rekomendasikan pembelian selama berada di atas level 3000. Ini level 3000 merupakan level stop loss-nya. Target untuk Antam itu masih di level 3500. Ini untuk swing trade ya, sehingga potensial profitnya di 3500 tersebut itu di level sekitar 13% ya untuk Antam. Saat ini sedang terkoreksi dan bisa dimanfaatkan untuk akumulasi pembelian untuk saham Antam. Baik untuk Antam swing trade artinya ini hanya untuk jangka pendek terlebih dahulu ya, bisa dimanfaatkan untuk Antam ya. Ya, betul. Baik, dari Antam kita ke BRPT seperti apa Mas Bima? Ya, BRPT ini juga salah satu saham yang menurut saya cukup memiliki potensi yang sangat menarik ya. Untuk saat ini BRPT saya rekomendasikan pembelian, walaupun memang saat ini sedang mengalami koreksi ya sekitar 1,6%. Saya masih optimis untuk BRPT selain karena trennya cukup baik ya, cukup menguat, dan nanti beberapa bulan ke depan diisukan BRPT akan meng-IPO-kan anak usaha, sehingga ini menjadi sentimen positif untuk BRPT. Saya targetkan untuk BRPT itu di level 2.800, sekitar 2.800 ya untuk target BRPT. Sementara untuk level stop loss-nya ada di level sekitar 2.400. Oke, baik, itu tadi dia BRPT. Kemudian kita ke Unilever, Mas Bima, seperti apa? Ya, Unilever ini salah satu yang menurut saya cukup menarik untuk di pekan ini. Ya, target kenaikan untuk Unilever itu di 1930, kurang lebih 10% ya yieldnya untuk saat ini, dan level stop loss-nya di 1720. Unilever baru memulai akan adanya tren naik ya untuk jangka waktu pendek. Jadi cukup menarik ini sektor consumer, salah satunya Unilever. Baik, Mas Bima, sorry kita kembali ke BRPT. Tadi untuk targetnya di 2460 betul? Atau tadi entry di Oh iya, 2810, kemudian targetnya di berapa? ya, untuk BRPT targetnya di sekitar 2.800 ya Oke, untuk BRPT untuk saat ini. baik. Dari BRPT Unilever kita ke Ratu, seperti apa Mas Bima? Ya, mungkin tadi saya ada koreksi ya. Untuk Ya, BRPT target baik. 2.800 dan level pembeliannya itu di 2.460. Baik. Untuk saham Ratu ya, ini salah satu saham yang tentunya cukup menarik kita perhatikan sampai nanti menjelang rebalancing di tanggal 26 nanti. Ini menjadi salah satu saham yang masuk ke dalam list MSCI, sehingga saya targetkan di level 8.000 untuk kenaikan saham Ratu bisa perhatikan ya sampai menjelang nanti di tanggal 26. Saya pikir ini menjadi salah satu saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan di antara saham-saham konglomerasi grup PP yang lainnya ya. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan untuk hari ini ataupun pekan ini ya, karena tadi Anda menyampaikan untuk Unilever saja menarik untuk pekan ini, begitu ada Antam, BRPT, Unilever, dan juga Ratu. Baik, kalau kita lihat tadi sempat diupdate pukul 9:18 waktu Indonesia bagian Barat, IHSG masih kemudian bergerak menguat. Di perdagangan hari ini, seperti apa Anda memproyeksikan pergerakan IHSG-nya Mas Bima? Ya, saya pikir sangat menarik ya untuk di perdagangan hari ini. Paling tidak IHSG sedang mencoba mendekat lagi ke level tertinggi yang di bulan kemarin itu sempat tercapai di 7.680. Ini juga hanya sekitar 1,8% ya. Seandainya IHSG menguat sampai 1,8% atau mendekati sekitar 2%, itu melampaui level tertinggi di bulan Juli kemarin. Ini didukung juga oleh penguatan dari beberapa perbankan BBCA, BBRI yang menguat. Menurut saya ini cukup baik ya, menguatnya masih ada di level bottom gitu untuk BBCA. Jadi IHSG sudah tinggi, tapi BBCA masih di bottom, sehingga jika nanti beberapa saham perbankan ini kembali menguat lagi, ya IHSG berpeluang lebih cepat gitu untuk bisa mencapai level tertingginya. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah direkomendasikan atau disampaikan oleh Mas Bima. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa.